Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin sudah saya bagikan yaitu mengenai materi ciri kebahasaan. Lanjutan dari laporan percobaan kita. Ini masih materi laporan percobaan ya, Nak ya? Oke. Ciri kebahasaan umum digunakan dalam laporan percobaan. Dalam laporan percobaan. Poin pertama, ya, di situ katanya memperkenalkan, ya, memperkenalkan. Apa yang diperkenalkan, aku? Yang diperkenalkan adalah aspek umum. Aspek umum, ya. Aspek umum apa saja yang termasuk ke dalam aspek umum? Ya, misalkan seperti pada video percobaan saya, aspek umum yang saya perkenalkan yaitu mengenai alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam memasak bumbu tolu atau ayam bumbu tolu. Jadi aspek umumnya adalah di situ adalah, ya, alat-alat dan bahan-bahan dalam memasak bumbu tolu, ayam bumbu tolu, ya, dalam memasak ayam bumbu tolu atau telu, ya. Oke. Apa-apa saja alat-alatnya, seperti misalkan saya ambil sebagian aja, Nak ya. Misalkan yaitu kompor, ya, misalkan kuali dan seterusnya ya, Nak ya. Ini masih banyak kan? Di situ ada alat-alatnya tertera sudah. Misalkan kalau dia misalkan yang kedua itu bahan-bahan apa? Misalkan ayam. Jadi dia ayam yaitu misalkan, ya, kunyit. Misalkan, ya, jahe dan seterusnya, ya. Jadi di sini maksudnya memperkenalkan aspek umum. Secara umum dia menjelaskan bahan-bahan tadi. Umumnya adalah alat-alat dan bahan-bahan. Apa-apa saja alat-alat dan bahan-bahan tadi, di sinilah dia. Nah, di kegiatan inti diperlihatkanlah aspek umumnya tadi. Enaknya? Oke, itulah dia mengenai memperkenalkan secara aspeknya secara umum atau aspek umum. Yang kedua, ya, menggunakan kata tugas. Menggunakan kata tugas yaitu yang berhubungan atau hubungan logis. Ya, kata tugas hubungan logis. Berarti apa-apa saja yang termasuk kata tugas. Kata tugas itu misalnya memasak, mencuci, memotong, menggoreng, atau menyajikan dan seterusnya. Itulah kata tugas. Jadi kata tugas tadi harus berhubungan logis. Maksudnya berhubungan logis adalah kata tugas yang kita pergunakan pada laporan percobaan kita, ya. Pada laporan percobaan kita harus masuk akal atau logis atau berhubungan atau ada kesinambungannya. Inilah dia, logis atau masuk akal. Ya, itu logis yaitu sama dengan kalau dilogikakan, kalau dapat berlogika sesuai dengan hubungan. Jadi hubungan kata tadi harus dia yang masuk akal atau logis. Oke, yang berikut. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, kata tugasnya katanya masih berhubungan dengan kata tugas ya, Nak. Kata tugas yang digunakan menjaga tulisan koheren. Untuk menjaga, ya,
tulisan koheren. Apa ini koheren? Ya, apa ini koheren? Koheren ini dia berhubungan atau berkesinambungan. Jadi kata-kata tugas tadi yang berdasarkan hubungan logika saling berhubungan. Ya, adanya kesinambungan. Misalkan seperti pada praktek saya katakan, kita merebus ayam dulu sambil menunggu atau menunggu, ya, menunggu ayamnya masak. Tadi kata kita merebus, itu kata tugas. Memang logika, merebus bagaimana? Kamu lihat di video. Udah? Jadi kata tugas tadi setelah kita rebus, menunggu ayamnya masak, kita coba kupas bumbu atau mempersiapkan bumbu. Berarti kata mempersiapkan, berarti juga kata tugas. Jadi hubungan kata tugas yang satu dengan kata tugas yang berikutnya di kalimat berikutnya atau kegiatan berikutnya harus saling berhubungan, koheren. Inilah dia makanya katanya kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Adanya hubungan antara kalimat yang sebelumnya atau kata atau kegiatan sebelumnya dengan kata atau kalimat atau kegiatan berikutnya dalam satu kegiatan laporan percobaan yang kita buat. Oke? Yang berikut, ya, katanya tunggu dulu ya. Oke, yang berikut menggunakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif. Kalau dia kalimat aktif berarti melakukan pekerjaan atau mendapatkan imbuhan. Jadi memang pada saat kita menyampaikan atau membuat laporan percobaan tadi kita katakan kita memasak, kita memotong, kita memblender atau kita menyajikan, itu adalah kata aktif. Jadi kalimat-kalimat yang ada dalam praktek percobaan tersebut adalah kalimat-kalimat aktif. Ya, kalimat-kalimat aktif. Jadi kalimatnya misalkan kita masak bumbunya atau kita masak ayamnya, dan sambil menunggu berarti memasak ayam. Ya, misalkan atau memasak ayam. Kita memasak ayam misalkan. Kita memasak ayam. Nah, ada kalimat di video yang saya buat adalah, ya, kita buat contoh ya. Contoh. Kita memasak ayam. Kita coba memasak ayam, dan kata kita memasak ayam di sini adalah contoh kalimat aktif. Ya. Kata melakukan pekerjaan. Di sini memasak adalah kata tugas. Udah, kita memasak ayam untuk membuat ayam bumbu dulu. Nah, kata kita memasak ayam di sini adalah ini contoh dari kalimat aktif. Jadi rata-rata dalam laporan percobaan akan muncul kalimat aktif. Ya. Kalimat aktif. Apa ciri-ciri kalimat aktif? Kalau ada kesempatan nanti kita bahas enaknya, kita fokus dulu ke laporan percobaan. Ya. Apa syarat-syarat dikatakan kalimat aktif? Oke, yang berikut. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Ya. Untuk menggambarkan proses dan aksi. Oke. Untuk menggambarkan proses dan aksi. Berarti di sini, kata memasak adalah proses. Proses membuat benda atau sesuatu hal yang tadinya mentah menjadi masak. Ini adalah proses. Inilah kata kerja aktif tadi. Ya, inilah kata kerja aktif tadi, menggambarkan proses dan aksi. Memasak adalah prosesnya, aksinya adalah membuat ayam yang mentah menjadi masak. Ya, proses dan aksi. Oke, kelihatan dari kalimatnya enaknya. Yang katanya tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Ya, ada urutan kegiatan. Oke, memang di sini tidak ada dikatakan, ya, tidak ada dikatakan dalam
dalam proses tadi laporan tadi bahwa waktu adanya urutan waktu tidak dikatakan pukul sekian ayamnya direbus. Setelah 20 menit berikutnya ya bumbunya dirajangi atau di blender. Tidak ada dikatakan waktunya atau pukul, misalkan kita memasak mulai pukul dari 18, saya kemarin 18 ya nak ya, 18. Tidak dikatakan pukul 18 ayam direbus, pukul 18:05 kita memotong bumbu. Tidak ada dikatakan seperti itu kan nak. Atau misalkan pada pukul sekian ayamnya sudah matang dan siap dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah diracik tadi atau ditumis atau dimasak tadi. Tidak ada dikatakan seperti itu karena makanya katanya tidak ada urutan waktu. Yang ada adalah waktunya pada saat kapan kamu memulai kegiatan tersebut. Nah, jadi tidak ada berurutan diurutkan pukul sekian sampai pukul sekian, pukul sekian sampai pukul sekian sampai pukul. Nggak ada dibuat, tidak ada ya nak ya. Jadi yang ada adalah urutan kegiatan. Setelah kita membersihkan ayam, kita merebus ayam, lalu kita meracik bumbu. Setelah kita racik bumbu, kita coba menggongseng bumbu tersebut. Setelah ayamnya masak dan bumbu tersebut sudah kalis atau sudah diracik dengan baik, nah kita ambil ayamnya, kita satukan dan bagi siapa yang bisa menggunakan yang namanya bumbu yang lain, boleh kita pakai atau misalnya urutan kegiatannya. Setelah ini lalu apa yang dilakukan? Setelah ini apa yang dilakukan? Nah, tidak ada urutan waktunya, tapi ada waktu pada saat kapan kamu melakukan kegiatan tersebut. Oke, yang berikut, yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa bandingkan kata ganti orang tadi katanya menggunakan kata benda. Iya, kata benda yang kita pergunakan itu bendanya apa? Kompor, kuali, ayam. Ya, benda yang kita menggunakan kata benda. Ya, dan frasa. Ya, dibandingkan dengan kata ganti orang, tidak ada di sini disebutkan orangnya. Misalkan mereka, dia, tidak ada ya nak ya. Yang ada itu kita memasak ayam dengan menggunakan kuali atau kukusan. Setelah itu kita ambil kualinya atau kita ambil kualinya, naikkan ke atas kompor dan kita nyalakan kompornya. Kita mengusung bumbunya di atas kompor yang sudah berisi dengan minyak. Jadi kata benda yang ada di situ semua. Tidak ada kita jumpai kata ganti orang, yaitu misalkan dia, mereka, kami, beliau, Anda, tidak ada di situ dibuatnya nak ya. Oke, yang berikut masih bisa nggak di sini? Laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Nah, istilah tekniknya adalah ini tadi, memasak. Ya, istilah teknisnya memasak. Ya, nah bidang ilmunya adalah apa? Bidang memasak. Ya, jadi teknisnya misal menggoreng, bidang ilmunya apa? Memasak atau tata boga. Nah, jadi dia ada beberapa menggunakan istilah teknis, gunakan istilah teknis dan ilmu. Misalkan ada siswa kemarin yang memberikan laporan percobaan pada saya, siapa namanya lupa saya, dia membuat itu magnet dari penggaris. Nah, magnet dari penggaris. Jadi magnet dari penggaris ini adalah menggunakan istilah teknis. Secara menggunakan bidang ilmu. Ilmu apa nak? Itu ilmu fisika, yaitu magnet. Oke, jadi tergantung kepada jenis laporan yang dia gunakan. Ya nak ya, tapi pastinya ada bidang ilmunya ya. Oke, yang terakhir ke-9.
Udah, biasanya disertai foto, diagram, peta dan seterusnya. Nah, kita laporan percobaan kita, makanya kemarin saya suruh membuat videonya. Nah, udah, katanya biasanya disertai dengan foto dan diagram atau peta. Jadi kita menggunakan video. Ya, video kita ya. Nah, itulah laporannya. Makanya kemarin saya suruh kamu duluan membuat video percobaanmu, baru kita menyusun laporan percobaannya. Ya, kita susun. Dan hasilnya ada disertai dengan video. Nah, saya tambah aja sini video ya, Nak ya. Kita kan pakai video, Nak ya. Oke, saya tambah ya. Ya, disertai dengan foto, video, diagram atau peta. Itulah mengenai ciri kebahasaan dari laporan percobaan. Jadi kesembilannya ini yang kamu catat kemarin saya berikan. Nah, inilah pembahasannya, inilah penjelasannya. Kalau ada mau bertanya, Nak, boleh bertanya melalui WA pribadi ya, Nak ya. Oke, sampai sini terima kasih.